Rapat yang digelar di Gedung Nusantara 5 dihadiri 90 dari 132 anggota. Sidang rencana dibuka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun sidang belum dibuka, sudah terjadi kericuhan. Suasana makin panas dan anggota DPD berebut untuk melakukan interupsi. Sejumlah anggota pengamanan sempat masuk ke ruang sidang dan melerai anggota DPD yang saling dorong. Menetapkan keputusan panitia musyawarah DPD tentang jadwal pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada April 2017-2019. Yang satu, menetapkan jadwal pemilihan pimpinan DPD RI. Dan kita lihat bersama bagaimana suasana di ruang sidang paripurna DPD. Pimpinan mengambil keputusan melaksanakan perintah dari Presiden. Kemudian pimpinan kasus pimpinan disampaikan dalam rasa lain. Tapi dalam proses pembahasan kemarin ternyata masih banyak menyampaikan bahwa perintah pimpinan ini keputusan pimpinan ini terjadi belum bisa terjadi. Kasus dibawa ke rumah dan permasalahannya mengatakan permasalahan dari kepala dari Juli Abu. Jadi karena itu diambil keputusan tetap panjang proses sampai mana kalau ada yang sepuluh dan baik kuasa dalam tapi itu ada semangat berkesamaan tidak oke pertengahan dan dari pengaruh kalau tidak terkait dengan keputusan yang sebelumnya ada beda itu boleh nanti disampaikan. Tapi soal kemudian proses pilihan itu adalah kewajiban dari proses pemilihan partai. Pemilihan pimpinan itu pada mungkin harus berada. Kami siap sesuatu tidak. Tapi yang kemarin sebenarnya itu bukan soal pimpinan, tapi adalah penyampaian keputusan masalah itu. Karena itu kami masih berkomitmen untuk berdiri. Jadi mari tolong beri. Kalau memang setelah ini sudah nanti mengenai kemudian ada urusan pemilihan, tentu proses pemilihan itu yang netral. Kami akan tahu. Saya itu saja. Jadi tolong mengerti bahasa mengerti dengan supaya kita itu pemilihan satu saya tidak masuk sepuluh yang pilihannya harus biar tidak ini mohon maaf kita sekali lagi biar tidak saya dulu saya kira kita sudah umum suasana lebih strong ya lebih tenang dalam Ya, tampaknya sesudah terjadi kericuhan di ruang sidang DPD, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan DPD. Kami nanti akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi di Breaking News CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
Rapat paripurna DPD sore ini berlangsung ricuh di saat pembacaan putusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan DPD. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara 5 dihadiri 90 dari 132 anggota. Sidang rencananya dibuka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun sidang belum dibuka, sudah terjadi kericuhan. Suasana makin panas dan anggota DPD berebut untuk melakukan interupsi. Petugas keamanan sempat masuk ke ruangan sidang dan melerai anggota DPD yang saling dorong. Dan kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Gedung DPD Jakarta. Albi, bagaimana jalannya sidang pasca kericuhan yang terjadi di Gedung DPD? Ya, selamat sore Elvira. Saat ini saya masih berada di ruang sidang paripurna DPD RI sendiri yang berada di Gedung Nusantara 5. Dan sampai saat ini memang sidang ini masih berlangsung ataupun berjalan secara alot sejak pertama kali dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini mundur 1 jam dari jadwal yang ditentukan sebelumnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi sebelum sidang ini dibuka oleh pimpinan DPD sendiri yang saat ini memang masih dijabat oleh Wakil Ketua GKR Hemas dan juga Faruk Muhammad, di mana misalnya tidak dapat hadir karena memang saat ini hari ini sakit seperti itu. Ada beberapa pro kontra memang yang terjadi, salah satunya ketika sidang akan dibuka oleh pimpinan yang ditunjuk oleh Panmus atau Panitia Musyawarah yang pada hari Minggu kemarin dalam seharian penuh melakukan pembahasan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung terkait dengan Tatip nomor 1 tahun 2016 dan juga 2017 terkait dengan masa jabatan dari pimpinan DPD sendiri yang semula diperuntukkan untuk 2,5 tahun atau di tengah periode masa jabatan menjadi 5 tahun ataupun sampai dengan tahun 2019. Tetapi ada sanggahan dari beberapa anggota DPD yang ada, salah satunya adalah dari Basri Salamah asal Maluku yang memberikan instruksi kepada pimpinan dari DPD sendiri saat akan melakukan pembukaan, di mana tidak sepatutnya ketua atau wakil ketua DPD yang memimpin rapat hari ini untuk memberikan ataupun membacakan putusan dari Mahkamah Agung tersebut dikarenakan masa jabatannya sudah habis terhitung sejak tanggal 2 April 2017 hari Minggu kemarin, dan hari ini seharusnya dilakukanlah ataupun dipilihlah pimpinan sementara dari hasil panitia musyawarah, yaitu senator termuda dan juga senator tertua. Dan kira bisa saya tunjukkan saat ini sidang sendiri masih berjalan secara alot. Banyak sekali sanggahan-sanggahan dari beberapa pihak yang ada di DPD ini terkait dengan putusan EMA yang menganulir putusan dari DPD sendiri pada tahun 2016 yang lalu, yang menyatakan bahwa pimpinan pengganti dari Irman Gusman sendiri yang dicopot jabatannya pada September lalu dan digantikan oleh misalnya pada Oktober 2016 lalu harus segera diurus seperti itu, Elvira. Albi, kita sedikit flashback kericuhan yang terjadi saat ini bukanlah yang pertama kali. Di tahun 2016 kericuhan juga terjadi dengan isu yang sama mengenai masa jabatan pimpinan DPD. Apakah saat ini posisinya kubu pro dan kontra masih sama? Kemudian apakah ada sebagian anggota DPD yang kemudian memutuskan untuk walk out dan tidak mengikuti sidang? Ya, sejauh ini hampir seluruh anggota DPD yang hadir dari total 132 anggota hanya ada sekitar 106 saja yang hadir, dan dari 106 ini memang masih ada pro kontra. Ada yang meminta bahwa pimpinan yang saat ini menjalankan sidang membacakan putusan EMA karena mereka menganggap putusan EMA bersifat mutlak atau berkekuatan hukum tetap seperti itu, tetapi beberapa di antaranya masih meragukan tentang putusan dari Mahkamah Agung sendiri yang ada beberapa di antaranya salah ketik ataupun salah tulis, seperti misalnya seharusnya ditujukan kepada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tetapi dari surat putusan EMA tersebut ditulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Ini tentu dianggap sangat melenceng jauh seperti itu, dan juga ada beberapa hal lainnya yang menjadi perhatian dari sejumlah anggota DPD. Selain ada yang salah ketik dari DPRD, ada juga salah dari beberapa rumusan-rumusan yang memang tidak sesuai dengan prosedural untuk melakukan penggantian ataupun melakukan pemutusan ataupun pencabutan dari undang-undang yang dibuat oleh DPD pada tahun 2016 yang lalu. Dan memang sejak tahun 2016 lalu saat pemilihan ketua ataupun pimpinan dari DPD sendiri selalu menimbulkan konflik dan juga pro kontra. Di sini juga tadi ada beberapa pengamat hukum yang memang turut hadir di dalam ruang sidang paripurna di Nusantara 5 ini menyatakan bahwa jika nantinya DPD ini tidak mengikuti putusan EMA yang berkekuatan hukum tetap, bisa jadi DPD sendiri menyalahi aturan hukum undang-undang tentang ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sendiri. Dan saat ini memang sedang masih ditelah lebih lanjut bagaimana hasil sidang yang masih berjalan alot seperti di belakang saya ini. Dan saat ini
saling perang pendapat masih dilontarkan oleh masing-masing pihak dari berbagai perwakilan ataupun dari daerah yang ada di Indonesia sendiri. Begitu, Pak Fira. Baik, Albi, terima kasih informasi Anda langsung dari ruang sidang DPD.